Puji Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Baik, amin. Haleluya, saya terlalu percaya kabar baik, kabar indah, kabar sukacita. Sebab pastinya tangan Tuhan yang penuh rahmat, penuh kasih itu senantiasa terulur bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah hari-hari yang jahat. Untuk itu saudaraku sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bersama-sama dengan saya. Dari kitab Efesus pasal yang kelima, kitab Efesus pasal yang kelima. Dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari simak, mari perhatikan, saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah seperti orang bebal. Karena itu perhatikan bagaimana kamu hidup. Harus seperti orang arif, pergunakan waktu yang ada. Sebab apa? Sebab hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, di manakah jahatnya hari-hari ini? Atau apakah yang membuat hari-hari ini menjadi jahat? Apakah yang membuat hari-hari ini menjadi jahat? Karena kita tinggal dan hidup di tengah-tengah dunia yang sudah semakin jahat. Atau apakah hari-hari ini menjadi hari-hari yang jahat karena kita dikelilingi oleh orang-orang jahat, orang-orang yang sudah kehilangan kebaikan, orang-orang yang sudah kehilangan kasih. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita bantah. Kita memang sedang diperhadapkan bukan saja dengan dunia yang semakin rusak dan semakin jahat. Dan oleh karena itu saudaraku sekalian sudah pasti keadaan dunia yang sudah semakin rusak dan semakin jahat itu akan menurunkan kualitas hidup semua yang hidup di dalamnya. Yang sudah pasti saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, hal itu berdampak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun kekasih-kekasih Tuhan, selain itu juga, kita juga tidak bisa membantah bahwa kita memang sedang berada di tengah-tengah orang-orang yang semakin jahat, semakin kehilangan belas kasihan, semakin kehilangan kemurahan dan kebaikan hati. Itulah sebabnya kekasih-kekasih Tuhan, kita setiap hari disuguhkan berita-berita tentang hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Pembunuhan yang bukan saja secara fisik, melainkan juga begitu sangat mudah kita menemukan pembunuhan karakter, pembunuhan secara psikis dari seseorang kepada orang lain. Dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, secara khusus di tengah-tengah bangsa kita, itu menjadi fenomena yang begitu sangat luar biasa. Hari-hari ini kita disuguhkan dengan berita-berita yang sangat memprihatinkan. Orang-orang tampil di depan, orang-orang menguasai panggung, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya kehilangan belas kasihan, sebenarnya kehilangan kebaikan, sebenarnya kehilangan kemurahan di dalam hidup dan hatinya.
Dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan. Dari rakyat biasa seperti kita. Sampai pejabat. Sampai agamawan-agamawan, para rohaniwan-rohaniwan. Kita lihat saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Mereka tampil di depan hari ini menguasai panggung. Tetapi napas yang mereka hembuskan di tengah-tengah masyarakat adalah napas orang-orang yang sudah kehilangan kebaikan dan sentuhan kasih. Hari-hari ini saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sedang disuguhkan fenomena di mana atas nama kebenaran katanya ada orang-orang yang bersedia membunuh. Belum lagi atas nama yang lain, bahkan atas nama Tuhan ada orang-orang yang tidak segan-segan membunuh dan menghancurkan orang lain. Itu fenomena yang kita lihat hari-hari ini. Atas nama kebenaran, hamba Tuhan yang lain dirusak martabatnya. Atas nama kebenaran, hanya karena perbedaan doktrin, hanya karena perbedaan aliran teologi. Hari-hari ini saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu sangat mudah kita melihat orang-orang yang berkata itu sesat, itu begini dan lain sebagainya. Bukan saja di kalangan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi bahkan di lingkungan gereja, di lingkungan orang-orang Kristen. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sedang diperhadapkan dengan fenomena yang sedemikian rupa. Orang-orang kehilangan kasih. Orang-orang sudah tidak lagi mengenal yang namanya kebaikan. Orang-orang sudah tidak lagi mengenal. Kalau aku tahu salahnya, aku tutupi salahnya, karena kasih itu menutupi banyak kesalahan, menutupi banyak dosa. Karena dia saudaraku, karena dia adalah kerabatku, karena dia adalah sama seperti saya. Seorang gembala, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, jemaat Tuhan, majelis gereja. Maka kelemahannya, kekurangannya harus saya tutupi. Karena aku mengerti, kasih mengajarkan itu kepadaku. Kasih itu menutupi banyak kesalahan. Orang-orang sudah kehilangan itu. Orang-orang sudah kehilangan itu. Saya ingin saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita jemaat di tempat ini benar-benar kekasih-kekasih Tuhan sadar akan hal itu. Sebuah tantangan bagi kita bagaimana kita saudaraku menempatkan diri di tengah-tengah dunia ini agar terus kasih itu bisa mengalir dari hidup kita, agar terus kasih Allah itu bisa dirasakan oleh orang lain di dalam dan melalui kehidupan kita. Dunia semakin rusak dan semakin jahat. Orang-orang di dalamnya semakin rusak juga dan semakin jahat. Karena Alkitab pun berkata saudaraku sekalian, memang dunia ini sedang bergulir menuju kepada kerusakan dan kebinasaannya. Sebelum tadi berangkat ke sini, saya sambil sarapan, sambil membuka berita. Saya buka Metro TV dan saya menyimak perbincangan di Metro TV. Ya, orang yang sedang dibicarakan oleh khalayak ramai hari ini sebagai pembunuh. Lalu mengeluarkan pernyataan, saya berbelasungkawa, saya turut sepenanggungan. Dan saya minta, saya mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga Bang siapa itu? Bang Yosua itu dikuatkan oleh Tuhan. Miris mendengarnya. Miris mendengarnya. Baru setelah itu saya mendengar pernyataan dari Komnas HAM yang berkata, ini yang dijadikan tersangka hari ini sesungguhnya adalah seorang korban. Dia juga sebetulnya korban. Entah dia disuruh untuk membunuh
atau bukan dia pembunuhnya. Aduh, saya diam. Saya bayangkan bagaimana kalau saya ada di sisi itu, anggota keluarga saya mengenal orang ini dengan baik. Benar tidak orang ini membunuh karena disuruh, karena barangkali dijamin kalau kamu tembak dia percaya dengan saya, kamu tidak kenapa-kenapa. Atau dia bukan berbuat apa-apa, tapi coba ya kamu saja nanti yang mengaku, enggak usah takut. Karena memang dia seorang seorang anak muda yang pangkatnya di antara seluruh pangkat di dalam jajaran kepolisian itu pangkat yang paling rendah. Aduh, ngeri banget ini dunia nih. Ngeri sekali loh saudaraku. Ya, ngeri sekali. Belum lagi kita melihat, oke lah. Ini orang anak muda. Barangkali tidak nyampe pikirannya. Tapi bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang kita lihat di medsos itu? Aduh. Ada hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan, tapi saya tidak percaya dia hamba Tuhan yang berkata, 90% gembala-gembala itu selingkuh. Ini orang benar-benar ngeri banget nih orang ngomong begitu. Sampai Ibu Gembala bilang barangkali dia mengatakan gak usah marah. Barangkali dia mengatakan pengalamannya. 90% gembala. Dari mana dia dapat data itu? Apakah gembala-gembala itu sudah disurvei sama dia? Tapi lihat saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Begitu mudahnya orang mencederai, membunuh orang lain. Ada orang yang khotbahnya dipotong, potongan khotbahnya itu di blow up sedemikian rupa, lalu mulai diarahkan semua tangan ke sana untuk menunjuk. Akhirnya saudaraku sekalian, jemaat-jemaat yang tidak mengerti juga ikut berdosa karena juga ikut menghakimi dan membunuh karakter, membunuh martabat hamba Tuhan yang dianggap sudah sesat itu. Ini ngeri sekali. Nah, dunia semakin rusak. Manusia di dalamnya juga kecenderungannya semakin jahat. Orang yang membunuh atas nama agama, orang yang membunuh atas nama Tuhan, orang yang menghancurkan rumah ibadah orang lain atas nama kebenaran, atas nama Tuhan. Begitu sangat mudah kita temukan hari-hari ini di tengah-tengah dunia yang semakin rusak itu. Namun kekasih-kekasih Tuhan, apakah karena hal-hal itu hari-hari ini menjadi jahat? Apakah hari-hari ini menjadi jahat karena kita tinggal di tengah-tengah dunia yang sudah semakin jahat? Apakah hari-hari ini semakin jahat karena memang kita ada di lingkaran di sekitar orang-orang yang kecenderungannya sudah semakin jahat? Tentu saja tidak demikian kekasih-kekasih Tuhan. Bahkan kita bisa katakan bahwa bagi orang percaya seperti kita, menjadi jahatnya hari-hari ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya yang sudah semakin jahat. Nggak ada hubungannya. Katakanlah dunia semakin jahat. Katakanlah orang-orang di sekitar kita semakin jahat. Apakah kemudian dengan hal itu hari-hari ini menjadi jahat bagi kita? Tidak. Kalau kita saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali kepada konteks apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat bacaan kita. Meskipun tidak secara tertulis Paulus menegaskannya, tetapi kita bisa memberikan beberapa catatan penting yang menjadikan hari-hari ini menjadi jahat bagi kita, menjadi jahat bagi setiap orang. Yang pertama saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini menjadi jahat bagi setiap orang karena cara hidupnya. Amin. Amin. Karena apa?
cara hidupnya. Itu sebabnya di awal Rasul Paulus berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana caramu menyelenggarakan hidupmu. Itu yang pertama. Cara hidup kita yang membuat hari-hari ini menjadi jahat. Sikap yang kita bangun, nilai-nilai kehidupan yang kita anut, yang kita praktekkan, nilai-nilai kehidupan yang kita jadikan sebagai hukum tertinggi di dalam kehidupan kita. Itulah sebetulnya yang menentukan apakah hari-hari ini menjadi jahat atau baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Bukan karena orang jahat yang ada di sekitarmu. Bukan karena dunia yang dimana engkau tinggal menjadi sangat jahat dan semakin rusak. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, hari-hari ini menjadi sangat jahat karena cara hidup kita. Karena cara hidup kita sedang menggiring kita kepada satu titik tertentu yang dimana satu kali setiap kita akan sampai di sana. Sadar atau tidak, dipahami atau tidak, dimengerti atau tidak, cara hidup kita, cara kita menyelenggarakan hidup kita hari ini sesungguhnya adalah sebuah jalan yang kita rintis untuk masing-masing kita tiba sampai di suatu tempat. Maka ketika cara hidup kita benar, cara hidup kita baik, ketika nilai-nilai yang kita hidupi, yang kita jadikan sebagai hukum tertinggi di dalam hidup kita adalah nilai-nilai kehidupan yang benar, adalah kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, cara hidup yang benar itu sudah menjadi jalan yang kita bangun, sudah menjadi jalan yang kita rintis untuk membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tapi cara hidup yang tidak benar, ketika hidup ini kita selenggarakan suka-suka kita, ketika hidup ini kita selenggarakan dengan maunya kita, ketika segala sesuatu kita bangun di dalam nilai-nilai manusia yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sikap-sikap cara hidup kita hari ini sudah pasti akan menuntun kita kepada penghakiman Tuhan satu hari kelak. Percaya saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan cara hidup kita hari ini, sesungguhnya kita sedang menarik Tuhan, menarik berkat Tuhan, atau menarik kutuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Cara hidup kita. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Jangan seperti orang bebal. Ketika kita menjadi bebal, kita menyelenggarakan hidup kita di dalam nilai-nilai kita, tidak pernah kita arahkan hati dan hidup kita kepada tujuan Tuhan menciptakan kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, sesungguhnya kita sedang menarik amarah Tuhan, menarik kutuk-kutuk Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Cara kita menyelenggarakan hidup, cara kita mempergunakan waktu, cara kita mengisi hidup kita, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah yang akhirnya membuat hari-hari ini menjadi jahat bagi kita. Apabila saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, cara kita mempergunakan hidup dan mempergunakan waktu tidaklah semestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat hari-hari ini jahat bagi banyak orang? Pilihan-pilihan kita. Amin. Amin. Pilihan-pilihan kita. Pilihan-pilihan kita kapan? Pilihan-pilihan kita hari ini. Kita memilih takut akan Tuhan. Maka hari ini menjadi hari yang sangat baik, hari yang sangat indah, hari yang sangat mulia bagi kita. Tetapi hari ini saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih tidak beribadah, tidak takut kepada Tuhan, maka kekasih-kekasih Tuhan sudah pasti hari ini menjadi hari yang begitu sangat menakutkan bagi kita.
Itu yang kedua. Pilihan-pilihan kita. Maka hati-hati dalam menentukan pilihan. Amin. Amin. Jangankan memilih Tuhan atau dunia ini. Ya kan? Memilih suami atau istri saja. Halo? Memilih suami atau pacar saja, enggak usah suami deh. Enggak usah istri, pacar saja. Memilih pacar itu bisa menyebabkan apa? Itu bisa menyebabkan neraka dunia. Belum apa-apa, sudah kecewa. Belum apa-apa, sudah putus asa. Ya, seperti kata Samuel, belum pacaran sudah putus. Belum pacaran, gimana itu rumusnya? Saya sudah punya pacar, itu gimana? Sudah putus Pak. Loh kapan pacarannya? Belum Pak, ya itu dia. Ya toh, belum pacaran sudah pisah. Enggak pernah ketemu, enggak pernah nyatu tapi sudah. Ya, jadi jangankan memilih beribadah kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, memilih kebenaran Tuhan, ya, memilih di mana kita bekerja, siapa yang menjadi pasangan hidup kita, dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita bergaul. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya itu menentukan langkah-langkah hidup kita ke depan. Hari ini akan menjadi hari baik atau tidak. Hari ini menjadi hari yang penuh berkat atau tidak. Hari ini menjadi hari yang mulia bagi kita atau tidak. Ditentukan oleh pilihan-pilihan kita. Sayangnya saudaraku sekalian, pilihan-pilihan yang salah hari ini tidak langsung menunjukkan akibatnya. Maka banyak orang kekasih-kekasih Tuhan tidak begitu peduli dan tidak begitu mempersoalkan pilihan-pilihannya hari ini. Masalahnya di situ. Maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan sangat bijak Rasul Paulus berkata, pergunakan waktu yang ada, tentukan pilihan-pilihanmu dengan sangat baik. Sebab apa yang kamu pilih hari ini bisa menjadi jahat di dalam hidupmu. Banyak orang gak sadar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mana? Gitu ya. Mana? Tapi saya melihat pasti selalu berdampak. Amin. Amin. Pasti selalu berdampak. Saya bertemu banyak orang yang berkata kepada saya, aduh Pak Brikson, saya dulu salah ya. Kalau enggak, saya enggak begini. Anak-anak muda, hati-hati dengan pilihanmu. Amin. Hati-hati dengan pilihanmu. Karena kalau sudah memilih, dijalani pilihan itu. Itu sangat luar biasa. Tetapi saya melihat orang-orang yang di dalam segala ketulusan terus memilih yang benar, terus memilih yang benar. Saya belum pernah melihat di kolong langit ini orang-orang yang seperti ini tidak mengalami kelimpahan berkat dan sukacita Tuhan. Amin. Iya. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Sama seperti orang yang pilihan-pilihannya salah, tidak selalu langsung hari ini akan merasakan akibat dari pilihan-pilihan yang salah itu. Nah, orang-orang yang memilih pilihan yang benar juga memang tidak langsung hari ini merasakan akibat dari pilihannya. Tetapi satu hari kelak dia pasti akan memetik buahnya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang membuat hari-hari ini menjadi jahat bagi kita? Rasul Paulus juga berkata, karena itu usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Bodoh di situ bukan tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Bodoh di situ bukan tidak berpendidikan.
Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Karena hari-hari ini jahat, usahakan supaya kamu menemukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini akan menjadi jahat ketika kita gagal menemukan Tuhan dan kehendaknya serta kebenarannya di dalam hidup kita. Ketika hari ini pembelajaran dari Tuhan itu gagal kita tangkap. Kita tidak pernah mempersoalkannya. Kita tidak pernah serius memperkarakannya. Kalau hari ini gagal, saya terlalu percaya kegagalan demi kegagalan di hari-hari berikutnya akan menjadi bagian hidup kita. Dan akhirnya itu akan menuntun setiap orang kepada kebinasaan. Halo? Betul ya? Gagal hari ini tidak mempersoalkan. Tidak disesali. Tidak diperkarakan. Sudah pasti. Kegagalan berikutnya sedang mengintip di lubang pintu. Amin. Betul ya? Kegagalan hari ini yang tidak disadari atau tidak pernah dipersoalkan, tidak pernah disesali dan tidak pernah usaha untuk berubah. Maka kegagalan berikutnya sudah mengintip kita di lubang pintu. Terus akan terjadi seperti itu. Itu akan menjadi bagian hidup kita. Dan akhirnya saudaraku sekalian seperti yang saya katakan tadi. Inilah semua yang menarik. Yang menarik amarah Tuhan. Yang menarik kemarahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saya terlalu percaya. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus. Ketika kita terus berjuang menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan. Usaha kita. Yang barangkali masih tetap gagal, masih terus belum sempurna, tapi kita terus berusaha. Kekasih-kekasih Tuhan, itulah yang akan menarik berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Sekali lagi, hari-hari ini jahat. Jangan berkata dia jahat, maka saya jahat. Gak ada hubungannya. Amin. Dunia ini sudah semakin jahat, maka kita ikut-ikutan saja. Enggak ada hubungannya. Dunia boleh semakin jahat, tapi kita tidak perlu semakin jahat. Orang-orang di sekitar kita boleh kehilangan sentuhan kasih, sentuhan kebaikan. Kita tidak boleh kehilangan itu. Mari kita temukan kehendak Tuhan. Mari kita bangun cara yang benar untuk hidup hari ini. Dan mari kita tentukan pilihan-pilihan yang baik di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menentukan hari ini menjadi hari yang jahat atau baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.